let's go. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Satira Farisi dengan NPM 1954-23-1005. Sejalan dengan berlangsungnya waktu, sumber daya manusia yang terus bertambah, sehingga menyebabkan kebutuhan sumber daya alam akan ikut meningkat. Di zaman modern yang sekarang ini, listrik selalu berhubungan dengan kegiatan manusia. Sehingganya, listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting saat ini. Di Indonesia sendiri, banyak dijumpai pembangkit listrik yang umumnya menggunakan tenaga minyak bumi. Namun, minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sekarang mulai terbatas keberadaannya, sehingga dibutuhkannya alternatif lainnya untuk mengurangi penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi. Oleh karena itu, alasan saya memilih PLTG karena menurut saya PLTG merupakan salah satu pembangkit listrik alternatif selain tenaga minyak bumi dan tidak dapat diperbaharui. Mesin pembangkit listrik tenaga gas atau yang singkat sebagai PLTG merupakan sebuah pembangkit energi listrik yang menggunakan mesin turbin gas sebagai penggerak generatornya. Prinsip kerjanya menggunakan prinsip kerja dari siklus Brayton, di mana konsep Brayton sendiri merupakan konsep dasar untuk setiap mesin turbin gas. Selanjutnya, ada komponen-komponen dari PLTG. Yang pertama yaitu kompresor. Jadi, fungsi dari kompresor sendiri yaitu untuk menghisap udara yang dioperasikan sehingga mencapai tekanan dan suhu tertentu. Yang kedua ada ruang bakar. Nah, ruang bakar sendiri sebagai tempat untuk pembakaran antara bahan bakar dengan udara. Yang ketiga ada turbin gas. Turbin gas sendiri merupakan mesin yang berputar untuk memanfaatkan gas dari proses pembakaran. Yang keempat ada exhaust. Exhaust sendiri merupakan saluran pembuangan dari sisa gas panas yang berasal dari turbin. Yang terakhir ada generator. Generator sendiri merupakan pembangkit listrik yang mengkonversikan energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Prinsip kerja PLTG menggunakan siklus Brayton, di mana langkah pertama yaitu kompresi udara. Oleh kompresor, proses penghisapan kompresi udara atmosfer dilakukan secara bersama dan secara terus-menerus. Udara yang masuk dalam kompresor kemudian disaring agar kotorannya tidak ikut masuk. Kemudian, pada kompresor, tekanan udara dinaikkan, lalu dialirkan ke ruang bakar bersamaan dengan bahan bakar. Bahan bakar PLTG dapat berupa cairan atau bahan bakar minyak atau juga gas alam yaitu gas. Bahan bakar menentukan tingkat efisiensi pembakaran dan prosesnya. Jika menggunakan bahan bakar gas, maka gas biasanya langsung dicampur dengan udara dan kemudian langsung dibakar. Namun, apabila menggunakan bahan bakar minyak, maka harus dilakukan pengabutan terlebih dahulu pada burner. Pengabutan bahan bakar fuel oil dilakukan dengan pompa tekanan tinggi atau ditekan dengan steam. Lalu kemudian dapat dicampurkan dengan udara dan dibakar.
Pembakaran bahan bakar dan udara ini akan menghasilkan gas bersuhu dan bertekanan tinggi yang berenergi. Gas ini lalu disemprotkan ke turbin hingga energi gas diubah oleh turbin menjadi energi gerak yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian dilakukannya pendinginan pada turbin dengan udara pendingin dari lubang turbin. Energi listrik selanjutnya dialirkan ke mains transformer untuk dinaikkan tegangannya dari 11 kV ke 150 kV masuk ke jaringan PLN. Setelah itu barulah didistribusikan ke bangunan-bangunan yang akan kita pakai untuk sehari-hari. PLTG memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri, yaitu untuk kelebihan pertama, siklus pembangkit listrik tenaga gas lebih sederhana. Kemudian yang kedua, proses pembangunan yang relatif singkat. Ketiga, mudah dioperasikannya karena proses startup-nya yang cepat. Yang keempat, mudah dalam menaikkan dan menurunkan beban sesuai dengan kebutuhan pada sistem. Yang kelima, konstruksi dari PLTG sederhana dan tidak memerlukan lahan yang luas. Balik kelebihannya dari PLTG juga memiliki kelemahan. Yang pertama, biaya pemeliharaannya yang tinggi. Biaya pemeliharaan yang tinggi ini akibat dari pembangkit bekerja pada suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa komponen pada mesin PLTG memerlukan perhatian khusus agar tidak gampang rusak dan mengalami korosi pada bagian mesinnya. Kedua, menggunakan bahan bakar gas yang terbilang lebih mahal dari bahan bakar lainnya. Yang ketiga, mesin yang terbilang berisik, sehingga apabila kita berada di sekitarnya, disarankan untuk menggunakan penutup kuping. Yang keempat, efisiensinya yang rendah. Untuk itu, biasanya PLTG dikombinasikan dengan PLTU. Gas buang pada PLTG yang temperaturnya masih tinggi dipakai untuk memanaskan air yang akan menjadi uap dan akan menggerakkan turbin uap sehingga disebut sebagai PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pelafalan, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Jangan lupa untuk menonton video teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.